Nah guys, kembali lagi dengan saya Chandra Karisma, technical support dari... Nah, pada konten kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, di mana pada konten sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait review, unboxing secara garis besar, baik itu untuk alat ataupun untuk aksesoris dari Hioki FT6041. Dan pada konten kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian terkait fitur, fungsi, dan aplikasi pengukuran di lapangan untuk Hioki FT6041 ini. Bagaimana cara kerjanya, apa saja fitur dan fungsi yang bisa kalian gunakan di lapangan, cek di video selanjutnya guys. Nah, yang pertama merupakan metode pengukuran dengan cara 3 elektrode atau triple measurement. Nah, metode pengukuran dengan 3 elektrode ini menggunakan 3 batang elektroda yang biasa digunakan untuk pengukuran pada sistem single grounding. Dan single grounding ini sendiri merupakan salah satu sistem grounding yang hanya menggunakan 1 batang elektroda grounding untuk mengalirkan arus listrik langsung ke titik pembumian. Dan single grounding ini sendiri biasanya didapat apabila resistivitas tanah itu sudah baik dan sudah mencukupi bila hanya menggunakan 1 batang elektroda grounding saja, yang dimana ini biasanya paling umum dilakukan atau digunakan di lapangan dalam pengecekan single grounding rod dengan menggunakan metode 3 elektroda seperti cara di samping ini guys. Nah, ini metode pertama, metode 3 pol dulu. Masukin yang kuning. Masukkan juga yang merah ini. Nah, seperti ini guys untuk kegiatan koneksi dari metode 3 elektrode atau yang dikhususkan pada sistem single grounding saja. Nah, setelah kita bentangkan untuk kabel ini sejauh 10 meter dan 20 meter sesuai dengan standar, maka kita bisa langsung mengetahui besarnya nilai grounding yang ada pada sistem single grounding yang kita ukur. Oke. Nah guys, Hioki FT6041 ini juga telah disematkan dengan modul tambahan yang dapat membantu pekerjaan kalian di lapangan. Modul ini adalah modul EarthNet sebagai pengganti media tanah. Lalu bagaimana cara penggunaannya dan pengaplikasiannya? Nah, di lapangan itu sendiri, terkhusus ya pada site pekerjaan kalian, mungkin kalian kesulitan untuk mencari media tanah untuk menancapkan batang elektrode ground rod untuk melakukan pengukuran triple measurement atau pengukuran dari sistem single grounding. Nah, dengan modul EarthNet ini sendiri dapat mengganti media tanah tersebut apabila di tempat kalian itu sudah terbeton semua sehingga bingung untuk menancapkan batang elektrode groundingnya. Lalu bagaimana cara melakukan pengukurannya? Nah, cek di video selanjutnya guys. Ini kita sudah melakukan instalasi untuk pengukuran 3 pol measurement pada sistem single grounding. Nah, ini tinggal kita bentangkan saja. Oke. Nah, yang kuning. Biar apa? Ntar ini di-cut dulu. Nah guys, seperti pengukuran single grounding, nah ini kita harus menancapkan batang elektroda ini. Namun, dengan kondisi yang tidak ada tanah atau hanya terbatas beton saja, tentunya kita akan sulit untuk menancapkan batang elektroda grounding ini guys. Nah,
inilah dari aplikasi dan kelebihan Hioki FT6041 dengan menyematkan modul EarthNet. Jadi, kalian tidak perlu khawatir apabila di site kalian tidak ada pentanahan, dan cukup dengan menggunakan modul EarthNet ini, kalian tetap dapat melakukan pengukuran sistem grounding kalian. Nah, ini kita buka, kemudian kita taruh. Setelah modul EarthNet ini kita buka, tinggal kita tuangkan air ke dalamnya untuk air tersebut meresap masuk ke dalam tanah. Dikarenakan beton ini merupakan konduktivitas listrik dan dapat mengalirkan air langsung ke dalam tanah, sehingga proses pengukuran dari sistem single grounding tetap dapat dilakukan, guys. Kita biarkan beberapa saat sampai airnya tersebut meresap masuk ke dalam tanah, guys. Begitu pula dengan yang pengkabelan warna kuning itu, guys. Nah, sama guys, tidak ada media tanah juga, tapi kita cukup menggunakan modul EarthNet-nya saja. Nah, tinggal kita buka modul EarthNet-nya. Kita tancapkan klipnya. Dan kemudian kita tinggal berikan air ke dalam modul EarthNet ini. Kita biarkan sesaat sampai dengan air itu meresap masuk ke dalam tanah. Nah, bagaimana guys? Benar-benar fleksibel dan sangat membantu kegiatan pekerjaan kalian. Tidak ada tanah, tidak masalah. Karena modul EarthNet ini dapat menjadi solusi dan pengganti dari pentanahan. Dan hasil tetap dapat didapat nilai yang akurat. Nah, setelah kita melakukan koneksi wiring antara alat dengan sistem pembumian atau grounding, tinggal kita pilih saja guys untuk pengukuran triple measurement atau untuk melakukan pengukuran single grounding dengan bantuan EarthNet. Seperti fitur keunggulan yang ada pada FT6041 ini, dustproof dan waterproof. Tentunya untuk penggunaan di lapangan sudah pasti kotor, baik itu terkena tanah, debu, ataupun kotoran. Dan kalian tidak perlu khawatir, alat ini dapat dibersihkan dengan air secara langsung. Namun guys, dengan catatan bahwa bagian konektor inputnya ini wajib tertutup untuk mencegah air masuk ke dalam alat. Namun, kalian dapat dengan aman mencucinya dengan air bersih. Nah guys, seperti yang kalian lihat, alat ini sudah bersih dengan air yang mengalir. Dan tentunya ini dapat membantu kegiatan tim teknisi di lapangan. Alat ini andal, mudah dioperasikan, dan banyak fitur pengukuran yang bermanfaat bagi kalian. Alat ini juga tahan jatuh dari ketinggian 1 meter. Set. Nah guys, metode 3 elektroda itu tentunya hanya dapat kalian gunakan pada sistem single grounding saja. Lalu bagaimana caranya untuk dapat melakukan pengukuran nilai grounding atau resistansinya pada sistem multiple grounding, namun tetap dengan menggunakan metode 3 elektrode. Nah, di Hioki ini sendiri guys, atau pada FT6041 ini terdapat salah satu fitur baru, yaitu metode 3 elektrode dengan MEC atau penambahan dengan sensor AC klemeter atau sensor arus. Lalu, apa sih metode 3 batang elektrode dengan MEC ini? Nah, metode
metode pengukuran grounding dengan 3 elektrode MEC ini sebenarnya sama seperti pengukuran 3 elektrode biasa sebelumnya pada jaringan single grounding. Namun dengan penambahan klem sensor di sekitar konduktor yang menghubungkan elektrode grounding utama atau earth dengan sistem grounding lainnya. Klem ini akan mengikuti arus yang mengalir melalui konduktor tersebut. Nah, lalu biasanya bagaimana aplikasi MEC elektrode ini di lapangan, guys? Atau bagaimana cara pengukurannya? Nah, fitur pengukuran lainnya adalah metode pengukuran grounding dengan sistem 2 elektrode atau 2 pull. Metode 2 pull atau 2 pull measurement ini sendiri adalah cara yang paling sederhana, guys, untuk dapat mengetahui nilai sebuah grounding secara cepat, efektif, dan efisien waktu, dan berguna untuk dapat melakukan perawatan ataupun pemeriksaan secara rutin. Dengan memahami cara kerja dan penerapannya, metode ini dapat membantu kalian bahwa sistem grounding berfungsi dengan baik. Nah, setelah metode pengukuran dengan 2 pull measurement atau 2 elektrode, kalian juga disematkan fitur pengukuran selanjutnya, yaitu pengukuran multiple grounding dengan menggunakan 2 sensor klem arus, yang dimana pada alat Hioki FT6041 ini pengukuran multiple grounding dapat juga menggunakan 2 klem arus yang telah disediakan untuk mengukur resistansi grounding dalam sistem yang memiliki beberapa titik batang groundingnya. Dalam sistem multiple grounding ini sendiri, beberapa elektrode grounding terhubung secara paralel ke sistem grounding ini bisa terjadi di jaringan listrik yang luas seperti sistem distribusi tenaga listrik, ataupun juga cocok bagi kalian untuk kalian gunakan pada beberapa sektor, baik itu pada sektor telekomunikasi, pembangkit listrik atau GIS, sektor data center, rumah sakit, ataupun dengan building ataupun pada building maintenance. Nah, selain dapat melakukan pengukuran pada sistem single grounding, multiple grounding, baik secara 3 elektrode, secara 2 elektrode atau 2 pull measurement, secara klem atau menggunakan 2 klem sensor arus, kalian juga dapat menggunakan alat ini untuk melakukan pengecekan beberapa fitur pengukuran. Yang pertamanya itu adalah pengecekan low resistance atau low resistance measurement dengan metode 2 wire ataupun metode 4 wire, yang dimana kalian akan mendapatkan nilai resistansi yang jauh lebih presisi, baik itu untuk pengecekan sistem grounding ataupun pengecekan nilai resistansi secara umum. Nah, guys, kemudian juga Hioki FT6041 ini telah disematkan dengan aplikasi dan wireless komunikasi Hioki Z3210 menggunakan sistem Bluetooth, sehingga kalian dapat mengirimkan data hasil pengukurannya secara langsung dan aktual, dan kalian juga dapat membuat laporannya secara langsung, baik itu dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk PDF, yang mempermudah kegiatan pekerjaan kalian di lapangan, terkhususnya untuk dapat menggantikan penggunaan pulpen ataupun buku tulis, guys. Nah, bagaimana, guys? Banyak sekali kan fitur, fungsi, dan aplikasi dari alat earth grounding tester Hioki FT6041 ini, dan tentunya dapat membantu pekerjaan kalian di lapangan. Namun, ada satu fitur lagi, guys, dan menjadi kelebihan dari Hioki FT6041 ini, yaitu fitur pengukuran resistivitas tanah atau soil resistivity, yang dimana soil resistivity atau pengukuran resistivitas tanah ini sangat penting dilakukan, guys, sebelum kalian melakukan pemasangan ataupun instalasi sistem grounding yang baru, untuk menentukan sistem grounding seperti apa yang sesuai dengan kualitas jenis tanah, sehingga wajib dilakukan pengukuran, dan hal ini nantinya juga akan berpengaruh kepada kualitas sistem keamanan kalian. Nah, dengan kualitas sistem grounding yang baik dan sesuai dengan jenis tanah yang tepat, maka
keamanan dan kehandalan sistem kalian akan tetap terjaga, guys. Nah, alat ini dapat melakukan pengukuran soil resistivity itu. Maka dari itu, alat ini sangat berguna selain untuk melakukan perawatan ataupun untuk mengetahui kualitas sistem grounding, cocok juga digunakan bagi kalian yang akan melakukan pembangunan ataupun instalasi sistem grounding yang baru. Misalnya, pada sebuah pembangunan, konstruksi gedung ataupun plan pabrik yang baru, ataupun penambahan aset-aset kelistrikan, yang dimana tentunya dengan melakukan pengukuran resistivitas tanah, kita dapat mengetahui kualitas dari penggunaan sistem grounding yang sesuai, sehingga menjaga keamanan dari sistem kelistrikan kalian. Nah, fitur dan fungsi tersebut akan kita jelaskan jauh lebih detail pada video selanjutnya, guys. Nah, jangan lupa guys untuk di like video ini, di subscribe apabila video ini bermanfaat dan membantu kalian, terkhususnya dalam penggunaan alat-alat instrumentasi kelistrikan, dan jangan lupa juga untuk di-share kepada teman-teman kalian, guys. Dengan saya Chandra Karisma, tunggu konten selanjutnya guys terkait pembahasan lanjutan untuk Yoky FT6041 ini. Dah.